Nak-nak, selamat datang di Kacamata Ganda. Dalam hitungan ketiga, kita akan bersiap untuk menguak sisi lain dari dua kacamata yang berbeda. 1, 2, 3. Hai, selamat datang di Kacamata Ganda. Kali ini Tita bakal ngobrol-ngobrol aja sih sama tentunya kita punya tamu yang istimewa. Ada guru BK tercinta SMA Negeri 1 Wonosari, ada Ibu Sulasmi. Halo Bu. Halo semuanya. Wah, sangat semangat nih. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Oh, alhamdulillah luar biasa. Dari rumah tadi ke sini naik apa Bu? Naik gerobak. Oh, naik gerobak. Tidak capek ya Bu? Enggak, pokoknya tetap semangat. Tetap semangat. Iya. Bu Lasmi ini guru BK SMA Negeri 1 Wonosari. Tentunya sehari-hari berhadapan dengan anak-anak murid gitu ya Bu? Ya kalau sekarang Oh, enggak. ya, kalau sekarang enggak soalnya. Ya maksudnya sekarang gimana Bu? Kan biasanya kalau ngadepin murid kan secara langsung. Terus sekarang pandemi itu dari rumah gitu. Terus Ya di sekolah, saya tetap ke di sekolah, iya. Terus memantau anak-anak gitu dari media pembelajaran Google Classroom gitu-gitu ya Bu? Begitu, iya. Gitu. Ada tantangan yang sulit gitu gak Bu waktu ngajar anak-anak lewat online? Kan baru pertama gitu loh. Rasanya karena kesehatan itu kan paling utama dan pertama. Iya betul. Ya. Jadi kita mau tidak mau harus tetap berjalan memperhatikan anak, mengembangkan ilmunya sehingga nanti ke depannya itu apa yang diinginkan itu bisa tercapai. Jadi kita tetap semangat ya. Iya, tentunya. Walaupun mau tidak mau, suka tidak suka, corona masih ada. Iya. Iya. Ya gimana lagi Bu, orang ya kita nggak bisa memprediksi keadaan gitu. Tuh. Kan kelas 12 ini banyak mengeluh gitu loh Bu, saya diceritain. Banyak mengeluh karena pembelajaran online itu mereka kurang jelas dalam mempelajari. Nah itu gimana menurutnya Bu Lasmi? Ya sebenarnya dalam belajar online ini itu sebenarnya dikatakan efektif itu karena demi kesehatan, demi karena adanya pandemi ini ya saya rasa ya efektif. Oh, iya. Tetapi loh ya, tapi ya lebih efektif lagi kalau kita tatap muka. Jadi khususnya di SMA 1 ini itu belajar secara online itu ya lancar-lancar saja, baik-baik saja, dan juga alhamdulillah saya sebagai guru BK itu selalu memantau kehadiran siswa. Oh, iya. Sehingga kehadiran siswa itu ya rata-rata masuk kok, dan kita tetap bekerja sebagai memantau karena saya juga rasa khawatir kalau anak-anak itu nanti dalam mengikuti pelajaran ilmunya itu nggak nyantel sehingga yang tidak masuk tetap saya rekam Mbak. Seperti kalian dulu ya. Iya, dulu seperti kalian dulu. Kalau ada yang telat, wah diteriakin. Sekarang kalau sudah 2 kali tidak masuk, orang tua saya WA. Oh. Dan anaknya juga. Ya. Iya. Terus kalau yang kelas 12 Bu, kan ini mau UTBK gitu ya? Iya. Nah itu ada yang konsultasi gitu nggak sama? Begini loh sayang, pada awal pelajaran kita sudah mengadakan sosialisasi SNPTN. Oh iya. Kita bekerja sama dengan Pak Srianto. Ya karena yo ngerti dhewe to nek Bu Lasmi iki TI iki rada on gitu loh ya. Sehingga bagian juga ya itu kita tetap mengadakan bagaimana sosialisasi itu untuk SNPTN. Jadi tetap anak-anak kita siapkan bagaimana karena lulus SMA kan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemana setelah SMA. Nah itu kita tetap pada awal pelajaran anak-anak sudah kami beri lewat Google Meet juga dengan Pak Srianto. Kayak itu pengarahan gitu ya? Pengarahan tentang SNPTN. Jadi anak-anak persiapannya sudah dari awal. Kalau SNMPTN tuh katanya kakak kelasnya kemarin ngambil terus itu loh keterima terus gak diambil gitu di blog. Itu ya gak sih Bu? Soalnya tuh dulu tuh ditakut-takutin kayak gitu ya, walaupun gak masuk kuota SNM sih sayang tapi ya
aku tuh malah sedih loh kalau anak-anak itu berpikiran seperti itu adanya backlist. Soalnya apa? Soalnya itu yang penting nilai kita baik. Nah, soalnya saya suatu contoh aja ya. Seandainya misal adik kelasmu, Iya. kalian ada diterima di UGM, Iya, jurusan teknik. Lah terus adik kelasmu mengambil sesuai sama persis jurusan yang kalian ambil. Iya. Lah terus tes nilainya bagus. Atau lewat SNMPTN nilai-nilainya bagus, masa mah nggak mau diterima. Misal kamu keluar, kamu diterima di UGM. Iya. Terus diterima di STAN, kan pilih STAN. Iya, Lah kalian di backlist nggak boleh daftar di perguruan tinggi selama 3 tahun. sayanya Iya. nggak adik kelasnya. Enggak. Oh, Begitu alah. loh. Itu sing sok salah kaprah Iya, di situ iya, loh. iya. Sing ndok medeni aran juga jurusan di situ loh. Iya, kemarin Ya. sempat denger kayak gitu soalnya. Jadi ya itulah seperti itu sing marake aku takutkan pada anak-anak padahal berkali-kali saya tuh mesti tak terangkan loh. Mungkin nek Bu Lasmi nerangke iki gak dolanan HP apa gimana saking bebasnya saya atau gimana. Padahal itu saya itu sangat penting sekali kalau memberikan masalah itu loh sayang. Ya. Iya, berarti kalau konsultasi gitu bisa lebih jelas gitu sama Bu Lasmi. Iya sebenarnya. begitu oke. Jadi begini, alhamdulillah walaupun BK Iya. itu nggak kalah dengan guru mata pelajaran. Saya juga selalu daring loh dengan anak-anak. Oh iya toh? Iya, Ada saya minta jam sendiri gitu. Iya, jadwal khusus. Jadi malah kalau dulu kalian tuh nggak pernah ada waktu masuk kelas. Iya, cuman waktu kadang-kadang aja. Sekarang saya rutin setiap minggu saya ketemu sama anak-anak. Jadi saya daring kemarin misalkan bagaimana cara menghadapi SNMPTN, bagaimana cara memilih jurusan, itu saya sampaikan pada anak-anak. Oh, berarti kalau mau konsultasi sama Bu Lasmi pemilihan jurusan gitu bisa? Bisa banget. Soalnya- Jadi gini loh, kan ada WA. Oh. Dulu aja masuk kelas ya anak-anak sama WA konsultasi. Oh. Tetapi sayangnya kalau WA itu belas mikir nek nulis SW sok nulis kleru S sehingga belas ngalahi nelpon. Oh gitu. Gitu. Oh boleh. Iya, tapi yo Bu Lasmi gayanya sok sibuk gitu loh. Jadi lihat waktu nanti saya janji, nanti jam ini saya telepon ya gitu. Jadi anak-anak itu bisa lewat WA. Biasanya kalau memilih jurusan itu tergantung apanya sih, Bu? Yang anak-anak suka konsultasi sama Bu Lasmi gitu loh. Ini kan ada anak itu sangat niat mengambil salah satu jurusan. Tapi kadangkala orang tua tidak mengenal masalah itu. Iya, betul. Nah, saya ingin berjuang bagaimana mendekati orang tua. Oh gitu, berarti Saya akan menjelaskan bagaimana masa depan anak itu. Kan yang menentukan anak-anak sendiri. berarti prioritasnya lebih ke keinginan pribadi gitu. Iya, jadi niat. Tapi niat itu juga harus dibarengi dengan nilai-nilainya. Tapi saya yakin kok kalau sudah diniati sejak awal itu mesti nilainya bagus karena ingin diterima. Tapi sayangnya banyak yang orang tua malah justru kendalanya seringkali orang tua tidak itu insya Allah saya juga siap membantu mendekati orang tua. Saya juga percaya kok sama Bu Lasmi. Ya. Soalnya dulu diceritain sama ibu saya. Dulu milih jurusan terus katanya Bu Lasmi IPS wae, kowe iki wis cocok nang IPS. Mboten Bu, kalau IPA mohon akhirnya keteteran. Nah, betul. Betul banget. Kayak anaknya. Soalnya begini loh. Kadang-kala anak-anak itu naik IPS kayak elek itu. Padahal kalau sudah lulus mesti yang dicari jurusan IPS. Iya, bener banget. Nah itu loh. Itu loh. Sebenarnya IPS itu kalau menurut penilaian saya ini bukan orangnya loh. Iya. Jurusannya loh. Iya. Itu tinggi IPS loh sama IPA. Kalau mau terutama mau jadi pegawai negeri loh. Oh. Iya toh. Lah IPS ki mah seorang pemimpin toh. IPA iki jane iki mah kuli-kuline toh. Tapi kadangkala karena seringkali IPA untuk memilih jurusan itu banyak sekali kesempatan yang IPA, IPS ki sok kalah gitu. Itu anak-anak nguyaknya seperti itu. Tapi kalau niat saya tetap mau ke IPS. Dari awal ke IPS itu saya yakin mesti diterima. Kalau mau minta informasi tentang beasiswa ke perguruan tinggi gitu bisa nggak Bu sama Bu Lasmi? Nah itu sekarang itu namanya kalau dulu bidik misi, sekarang KIP ya. Iya. Nah itu begini,
pertama kali itu cari surat keterangan ekonomi lemah dulu di kelurahan. Desa di desa, Prosesnya, sekarang di alurnya desa, gitu. alurnya seperti itu. Nah dari desa itu dibawa ke kecamatan. Terus kecamatan nanti dibawa ke dinas sosial. Nah di situ nanti yang menentukan dari dinas sosial. Layak enggaknya gitu. Iya, iya. Tapi Bu Lasmi orang melu-melu gitu. Ya. Kalau sampai saat ini ada nggak Bu murid kelas 12 yang tanya tentang seputar tadi yang kita bahas tadi loh? Oh tidak hanya ada, banyak. Banyak malahan. Iya. Soalnya saya pengalaman dulu agak malu sih mau tanya-tanya gitu, malu. Lah itu malu kan sesat di jalan. Iya. Jadi jangan malu, ya kan? Iya, nggak usah malu wong untuk masa depan kok malu. Iya, bener. Iya. Makanya kalau mau tanya ya silakan langsung. Tadi PC Bu Lasmi juga bisa gitu. Oh iya gini Mbak, sudah juga saya umumkan di adik-adik kelasmu, kalau pengen tatap muka dengan Bu Lasmi bisa. Oh bisa. Bisa banget, asal tetap harus memerhatikan protokol kesehatan gitu loh. Walaupun janjane akhirnya ruangan ya kayak do dicopot lah, kepe wong ora iso omong nek gitu loh. Iya benar. Iya, kita juga siapkan itu loh Mbak, sing opo kayak sing kaya kacamata kayak terus tutupan kayak face shield gitu ya. Iya, itu. Saya punya, Punya. di rumah ada, di sekolah ada, di mobil ada. Oh ya ada murid datang, pakai face shield ke rumah Bu Lasmi. Face shield. Face shield. Ya apalah itu pokoknya. Iya pakai kuwi. Iya. Kalau dari Bu Lasmi ada nggak Bu kayak motivasi buat teman-teman kelas 12? Ya selalu kita itu yang paling pertama dan utama itu motivasi loh Mbak. Iya no ya masa jadi enggak. terutama siswa-siswa yang ekonominya lemah Mbak. Iya. Kita juga kerjasama dengan perguruan tinggi swasta juga Mbak, banyak Mbak. Terutama yang khusus untuk yang ekonomi lemah. Jadi tidak hanya itu saja Mbak. Alhamdulillah kita juga kerjasama dengan alumni. Adik kelas kamu juga salah satunya ada yang kemarin saya mendekati Pak Dr. Irsad, Dr. Irsad, dokter ahli jantung. Itu kan ada siswa kita yang betul-betul kekurangan dan anak itu sudah nggak punya bapak, tapi ibunya juga jauh, jadi koyong anak yatim piatu. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat laptop 1 untuk anak itu. Jadi nggak usah khawatir gitu ya. Iya, dan ini juga saya mengusahakan adik kelas kamu yang yatim piatu juga masih ada, itu saya juga kerjasama dengan alumni Mbak untuk bisa membiayai. Dan alhamdulillah lagi itu di stan kakak kelas mungkin angkatan kalian itu saya kerjasama dengan alumni diterima di stan D3 atau D4 untuk makan dan tempat dibiayai semua oleh alumni. Jadi jangan khawatir untuk yang ekonomi lemah, anak-anak tetap saya motivasi semangat. Kalau dari Bu Lasmi nih kan jenengan udah berpengalaman yang mendampingi anak-anak, terus mengalami sendiri. Ada gak Bu motivasi khusus untuk maksudnya anak-anak yang sedang berjuang buat mau masuk ke PTN, lanjut ke jenjang selanjutnya gitu? Oh, jadi motivasi khusus tapi umum ya? Mungkin dikatakan gitu. Jadi memantapkan pilihan jurusan. Iya bisa. Mungkin itu. Jadi gini, saya sangat menekankan pada anak-anak kami untuk milih jurusan itu sesuai dengan niat, bakat, dan kemampuannya. Kemudian ke masa depannya, kira-kira mengambil jurusan itu bisakah saya langsung bekerja? Itu. Kadang orang milih jurusan juga cuman, saya penting ketompo, kalau enggak, manut bapak ibu. Nah ya itu yang saya tidak mau, sehingga dari awal sudah saya arahkan ojo ming waton ketompo. Kemudian juga misal jurusan
kan jurusannya ada 2 Mbak, Ya, pendidikan dan non pendidikan. Nah, itu pertama yang saya sampaikan itu dulu sama anak-anak. Nek kowe iki pengen dadi guru, jika pendidikan. Tetapi kalau yang tidak sama sekali nggak guru, yang non pendidikan. Kemudian yang selanjutnya, kowe iki pengen umpamanya yang nek guru kan jelas sudah khusus guru nggih. Entah itu nanti tinggal guru matematika atau guru SD, guru PAUD dan sebagainya. Itu kan tergantung anaknya pengen apa gitu. Tetapi kalau yang non, itu yang saya tekankan, coba pekerjaan kan macam-macam. Kowe pengen jadi pegawai negeri po? Enggak. Lah itu itu dulu. Lah kalau dari pengen jadi pegawai negeri, silahkan kamu ambil yang ikatan dinas. Oh ya, ikatan dinas kayak STAN gitu. Ada STAN, ada Dinhub, perhubungan itu sekarang juga ikatan dinas, ada STIS. Ya banyak lah gitu yang ikatan dinas. Nek pengen jadi pegawai negeri. Iya. Tetapi yang ikatan dinas namanya kan sekolah kedinasan. Jadi lulus belum bisa menjadi sarjana. Tapi kalau betul-betul ingin bekerja, kenapa harus ngejar sarjana? Oh iya. Kita sekarang mau bulas menek niat neng S3 bisa kok. Ning nggo ngopo seperti saya gitu loh. Oh iya. Saya kira guru pendidikan apalagi punya uang banyak. Kalau gampang. Yang non pendidikan tiba-tiba di tengah jalan pengen jadi guru itu nggak bisa ya? Sekarang tidak. Kalau dulu bisa. Kalau dulu itu ada melanjutkan namanya akta 4. Ke akta mengambil akta 4 itu SIM-nya jadi guru. Oh, SIM ya. Kayak apa surat mengajar? Iya. Oh. Tapi sekarang sudah tidak bisa. Tidak bisa, harus pendidikan pure. Betul pendidikan. Oh. Jadi kalau saya biologi murni tiba-tiba pengen jadi guru biologi nggak bisa. Ya itu iso oke kemungkinan di swasta Mbak. Mungkin yayasan atau apa mungkin bisa menerima. Tapi kalau jadi pegawai negeri itu ya sulit. Apalagi kalau di swasta itu juga bisa, tapi untuk jadi guru swasta akan mencari sertifikasi sulit Mbak. Karena tidak punya akta. Pesan terakhir Bu, paling terakhir apa Bu yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan gitu gak? Untuk UTBK saya sudah kerjasama dengan kurikulum. Ini memang dalam pemikiran kurikulum Mbak. Karena sekarang kan ada ujian negara gitu kan, ujian nasional gitu. Nah itu, di situ loh. Jadi di sini baru kurikulum baru membahasnya persiapan untuk UTBK itu. Berarti ada pendampingan khusus gitu Bu buat adik-adik kelas 12? Ya prinsip untuk UTBK itu mempersiapkan sebaik mungkin Mbak. Ya, jadi hal ini dengan seandainya ya Mbak tidak diterima SNPTN, kenapa harus sedih? Kan itu bukan merupakan satu-satunya, ya. Tapi tetap kita persiapkan bagaimana anak-anak itu menyiapkan UTBK-nya, ya. Itu yang penting apa Mbak? Kejujuran. Nah, dengan kejujuran karena itu akan mendatangkan berkah. Kalau Bu, kabar-kabar yang katanya UN kelas 11 terus kelas 12 fokus TBK gitu, udah ada kabar-kabar kayak gitu, dengar tidak Bu? Belum, itu hoax. Oh itu hoax. Iya, pokoknya kalau belum ada pengumuman resmi ya Mbak. Iya. Itu tetap sekarang kan wong pinter. Ini pinter ngapusi pinter kan ngapusi. Gitu lah itu wong pinter nih pinter ngapusi lah gitu loh. Nah itu kan kita tetap harus ada pengumuman resmi dari yang berwenang. Itu harus semua anak-anak tetap kalau ada apa-apa harus disampaikan Bu Lasmi sehingga itu benar dan tidaknya ya itu kasihan. Teman saya, adik-adik saya itu pada tanya sekolahan tuh belum ada informasi apa-apa mengenai yang asesmen itu, terus gimana gitu, bingung jadinya. Iya, kita itu akan melangkah itu tetap, apalagi sekarang loh Mbak, sekarang itu kita hati-hati banget untuk melangkah. Apalagi nanti salah melangkah akhirnya sekarang ada abusmen barangkali loh, ya toh? Kita harus hati-hati loh Mbak. Yeah. Sekarang kita tahun yang berhati-hati, jadi harus melangkah itu harus berpikir ke depan, harus berpikir benar dan tidaknya dan sebagainya begitu. Sekarang kan banyak hoax toh Mbak. Iya. Di mana-mana berita tersebar sangat tidak. Iya. Nah, anak udah tak pesen nih. Pokoknya nek berita iki ora sekolah,
Jangan percaya. Jangan percaya. Kalau kalian mendapat berita, sampaikan berita itu kepada saya. Oh, Gitu. terus. Oke, kita tadi udah ngomongin banyak banget sama Bu Lasmi. Iya. Semoga bisa pencerahan gitu lah buat teman-teman. Alhamdulillah. Oh, jadi jalur seleksi itu nggak hanya cuman SNMPTN aja, nanti sekolah juga bakal bimbing gimana sih SBM dan lain-lain. Informasi juga bisa tanya ke guru BK. Ya, ada yang lagi tambahkan, Bu? Ya, menurut saya pesan yang ingin saya sampaikan ya kepada angkatan 2021. Iya betul loh. Itu tetap semangat mempersiapkan masa depan dengan semaksimal mungkin tanpa melanggar aturan dan norma. Nah, itu loh ya. Semangat, tetap semangat. Yang penting tidak meninggalkan aturan dan norma. Insya Allah teriring doa, semoga adik-adikmu besok sukses. Amin. Seperti kakak-kakaknya yang saya hadapi sekarang. Dan walaupun pandemi masih ada, tetap anak-anak masa depannya insya Allah setiap langkah dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Mungkin itu banyak kekurangan dari Bu Lasmi, mohon dimaafkan. Dan saya insya Allah 24 jam nek buka WA khusus untuk anak-anak. Dan juga yang terakhir saya ucapkan terima kasih pada kalian semua yang mana program ini sangat membantu kami, khususnya adik-adik kalian, karena ini merupakan suatu motivasi, termasuk motivasi. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat. Teriring doa, perjuanganmu lanjutkan. Oke, karena kita udah ngobrol banyak banget, kita akhirin aja podcast pada hari ini. Dan juga buat teman-teman yang udah nyaksiin dari awal sampai akhir, terima kasih banget. Semoga informasinya bermanfaat. Dan kita jumpa lagi aja di podcast selanjutnya. Dan dadah!